Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Tidak lupa salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih ke ibu-ibu semua yang telah berhadir hari ini. Perkenalkan, saya Nova Ajansi Vera. Saya adalah pendamping sosial PKH Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan isi dari modul 2 pencegahan dan penanganan stunting, yaitu permasalahan stunting. Pada kesempatan ini kita akan membuat kelompok yang berisikan boleh 1 atau 2 orang. Setiap kelompoknya mempunyai tugas atau diskusi yang harus ibu-ibu laksanakan, yaitu kelompok 1, penyebab stunting pada ibu hamil. Ya, ibu kelompok 1 bisa menuliskan di kertas yang sudah disediakan, yaitu penyebab stunting pada ibu hamil. Dan untuk kelompok 2, penyebab stunting pada masa bayi baru lahir sampai usia bayinya 6 bulan. Ya, kelompok 3 ditulis ya ibu-ibu. Kelompok 3, penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. 6 bulan sampai 6 tahun. Dan untuk kelompok 4, penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah, kondisi di dalam rumah dan kondisi di lingkungan rumah atau di sekitar rumah. Bisa ditulis di kertas yang sudah kita sediakan. Baik, jika sudah selesai berdiskusi, sudah selesai menuliskan, saya minta satu kelompok untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya yang sudah dituliskan bersama tadi. Kita minta untuk kelompok 1, yaitu tadi penyebab stunting pada ibu hamil. Boleh dipaparkan biar semua ibu-ibu di sini mendengar, menyimak sama-sama. Ya, terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikannya. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2, yaitu penyebab stunting pada masa bayi baru lahir sampai bayi berumur 6 bulan. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi untuk kelompok 3. Mana kelompok 3? Penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Dari 6 bulan sampai 6 tahun tuh sampai dia sekolah SD sepertinya. Ya, terima kasih. Kita beri applause untuk kelompok 3 atas presentasinya atau atas yang sudah dibacakan tadi. Untuk terakhir, kelompok 4, penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan kondisi lingkungan. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Terima kasih untuk ibu-ibu semua. Saya berikan applause untuk semuanya. Dari hasil diskusi kita hari ini, saya akan menjelaskan. Itu ada tabel di depan kita, yaitu tabel penyebab langsung dan tabel penyebab tidak langsung stunting. Ini ada
penyebab langsung stunting dan penyebab tidak langsung stunting, yaitu boleh dilihat isi tabelnya. Untuk penyebab langsung stunting bisa berupa kurang gizi ya. Kurang gizi di sini dimulai dari remaja, bisa menyebabkan putaran kurang gizi saat hamil, ketika sudah menikah nanti, menyusui, sehingga dapat menyebabkan stunting. Jadi kurang gizi dari kita sekarang saat masih remaja bisa menyebabkan kurang gizi sampai hamil dan menyusui, itu menjadi penyebab stunting untuk anak yang akan lahir. Itu adalah penyebab langsung stunting. Jadi dengan sendirinya itu adalah yang mengakibatkan seorang anak yang baru lahir itu stunting karena kurang gizi. Yang kedua adalah kurang imunisasi atau tidak imunisasi, akan menyebabkan anak mudah sakit sehingga menyebabkan stunting. Bisa dipahami ibu-ibu kan? Yang ketiga adalah tidak cuci tangan. Tidak cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun saat akan makan atau menyiapkan makanan. Penyebab langsung terjadinya stunting yaitu tidak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak. Anak yang tidak mendapatkan stimulasi atau rangsangan tadi akan menghambat perkembangannya. Anak tidak hanya membutuhkan asupan gizi, tetapi juga penting mendapatkan stimulasi dan kasih sayang dari orang tuanya serta keluarganya. Dan yang terakhir, penyebab langsung terjadinya stunting tidak datang ke posyandu dan layanan kesehatan, sehingga anak tidak terpantau kesehatan dan perkembangannya. Apakah tinggi badannya, apakah berat badannya sehat, atau penyebab tidak langsungnya adalah tidak buang air besar di jamban itu kloset. Bisa menyebabkan penularan penyakit karena lingkungan tidak sehat, sehingga anak bisa mudah sakit dan menyebabkan stunting. Selanjutnya, tidak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak. Ini harus kita lakukan dari mulai kita tahu hamil, usia kehamilan, sampai anak baru lahir. Sedangkan untuk penyebab tidak langsung terjadinya stunting adalah tidak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak dari saat pertama kehamilan sampai anak lahir. Janin yang kita kandung membutuhkan asupan gizi dari ibu hamilnya. Tidak hanya asupan gizi yang dia butuhkan, tetapi juga stimulasi atau rangsangan lembut, rangsangan ringan yang dilakukan ibu untuk janinnya supaya anak mendapatkan stimulasi dan kasih sayang dari orang tuanya. Dan terakhir, penyebab tidak langsung stunting yaitu tidak datang ke posyandu setiap bulan dan ke puskesmas, sehingga anak balita tadi tidak terpantau kesehatannya dan perkembangannya, tidak diukur berat badannya secara rutin, dan tidak tinggi badannya juga tidak diukur apakah dia sudah sesuai
tinggi dan berat badannya untuk anak seusianya, serta perlunya mendapatkan informasi pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak. Jika tidak ke posyandu atau ke puskesmas, kita akan kesulitan mendapatkan atau mengetahui apakah anak kita sehat, apakah anak kita sudah normal tumbuh kembangnya, apakah kita sudah mendapatkan informasi tentang kesehatan kita dan anak kita. Apakah ada pertanyaan atau yang tidak jelas, bisa ibu-ibu tanyakan, bisa kita diskusi sama-sama, dan ini akan kita diskusikan selanjutnya. Untuk sekarang saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari ibu-ibu semua. Kita belajar bersama tentang pencegahan dan penanganan stunting agar anak-anak kita, agar kita sendirinya mendapatkan kesehatan yang optimal, sehingga kita melahirkan dan membesarkan anak dengan baik, supaya anak kita terhindari dari terjadinya stunting. Jangan lupa untuk terus berkomitmen menjadi ibu yang baik dalam mengasuh dan merawat anaknya. Berilah dia perhatian dan kasih sayang dari kita, sehingga dia menjadi anak yang sehat dan cerdas. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.